Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai jenis dan unsur-unsur undangan, kemudian peristiwa menyublim, serta yang terakhir kita akan belajar mengenai kegiatan mengisi kemerdekaan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Hari menjelang sore, ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkih Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Ayah berkata, "Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi." Beni menjawab, "Kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini." Ayah menjawab, "Ayah ada undangan ke pertemuan warga, ini surat undangannya." Beni berkata, "Baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya." Perhatikanlah contoh surat undangan berikut ini. Ya, pemerintah daerah Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung, Jalan Merdeka nomor 17, telepon 028 976865. Kepada yang terhormat Bapak Hirmawan, Dusun Mentari RT 1 RW 10, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Dengan hormat, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, atau saudara-saudari pada hari tanggal Minggu 30 Oktober 2016, waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat, tempat Balai Dusun Mentari, keperluan pembahasan pembangunan jalan dusun. Demikian undangan ini kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Lembayung, 25 Oktober 2016, Kepala Dusun Mentari, Dr. Andes Hendra Sanubaya. Nah, kita akan belajar surat undangan. Apa itu surat undangan? Ya, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Perhatikan kembali surat undangan yang diterima ayah Beni. Menurutmu termasuk jenis surat undangan yang manakah? Surat tersebut jelaskan. Ya, surat undangan yang diterima ayah Beni termasuk jenis surat undangan resmi. Termasuk undangan resmi karena yang mengundang ayah Beni mengatasnamakan organisasi, yaitu Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Kamu telah mengetahui jenis-jenis surat. Setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat. Secara umum, inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam suatu surat. Ya, kita perhatikan
Yang pertama ada kepala surat, yaitu pemerintah daerah Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung, Jalan Merdeka, nomor 17, telepon 02897676865. Kemudian yang kedua, nama dan alamat tujuan. Contohnya kepada yang terhormat Bapak Hermawan Dusun Mentari, RT 1 RW 10, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Yang ketiga, pembuka surat. Contohnya dengan hormat. Yang keempat, isi surat. Misalnya, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pada hari tanggal Minggu 30 Oktober 2016 waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat, tempat Balai Dusun Mentari, keperluan pembahasan pembangunan jalan dusun. Yang kelima, penutup surat. Contohnya, demikian undangan ini kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Yang keenam, tempat dan tanggal surat. Ya, contohnya Lembayung 25 Oktober 2016. Dan yang ketujuh, pembuat surat, yakni Kepala Dusun Mentari Dr. Andes Hendra Sanubaya. Pernahkah kamu melihat surat undangan yang diterima ayah atau ibumu? Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian di dalamnya? Perhatikan beberapa contoh surat undangan berikut, lalu lakukanlah petunjuk kegiatannya. Yang pertama, tandai dengan warna merah untuk contoh undangan resmi. Yang kedua, tandai dengan warna kuning untuk contoh undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, tandai dengan warna biru untuk contoh undangan tidak resmi. Ya, yang pertama adalah contoh undangan resmi. Undangannya berisi, yang pertama ada kepala surat Organisasi Siswa Intrasekolah OSIS SMA Negeri 1 Tanjung, Jalan Cemara nomor 1 Tanjung Brebes. Nah, disediakan nomor lampiran dan halaman, kemudian ada tanggal surat Tanjung 22 September 2014 kepada yang terhormat Bapak Herdiman di tempat. Dengan akan diadakannya acara pentas seni untuk memperingati Hari Ulang Tahun SMA Negeri 1 Tanjung, kami mengharap dengan hormat kedatangan Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri rapat yang akan diadakan pada hari tanggal Senin 29 September 2014 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat ruang OSIS SMA Negeri 1 Tanjung, acara persiapan acara pentas seni. Kemudian penutupnya, atas kehadiran saudara kami mengucapkan terima kasih. Yang mengundang yakni Ketua OSIS Hendra. Yang kedua merupakan contoh surat setengah resmi. Ya, suratnya berisi kepada Saudara Sumardi di tempat, salam. Dengan ini mengharapkan kehadiran saudara pada hari tanggal Kamis 10 Agustus 2016 waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat, tempat rumah Bapak Saifuddin, keperluan membahas perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71. Sekian dan terima kasih. Pringgo Dani, 5 Agustus 2016. Hormat saya, Saifuddin. Dan contoh yang ketiga yakni undangan tidak resmi. Contohnya, undangan, teman-temanku yang baik datang ya di acara ulang tahunku yang akan diselenggarakan hari tanggal Sabtu 13 September 2014 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di rumahku. Salam manis, Rahma Dinia. Bersama temanmu, diskusikan persamaan dan perbedaan antara undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi dengan menggunakan tabel di bawah ini. Ya, kita akan membahas ketiga jenis undangan, disajikan dalam bentuk tabel. Kolom pertama jenis undangan, yang kedua persamaan, dan kolom yang ketiga perbedaan. Nah, jenis undangannya ada 3, undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Persamaannya merupakan ajakan untuk menghadiri suatu acara, terdapat alamat, waktu, dan acara yang jelas. Sedangkan perbedaannya, untuk undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan setengah kedinasan. Yang kedua, ada undangan setengah resmi. Mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Yang ketiga ada undangan tidak resmi,
yakni mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun. Undangan yang diterima Ayah Beni terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda? Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api atau panas dan berubah menjadi abu yang masih juga benda padat, hanya berubah bentuknya. Nah, perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Dapatkah kamu menemukan contoh penyubliman lain di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, untuk menunjukkan proses penyubliman, lakukan percobaan berikut. Ya, percobaan mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan, yang pertama, 4 buah batu bata untuk membuat tungku sederhana. Yang kedua, 1 buah lilin, kemudian 1 buah kaleng bekas susu, 5 butir kapur barus ukuran kecil, 1/5 bagian kaleng pasir kering, piring aluminium, serta es batu. Cara kerjanya, yang pertama, tumpuk batu bata menjadi 2 tingkat untuk dijadikan tungku sederhana. Yang kedua, letakkan lilin di tengah tungku lalu nyalakan lilin. Yang ketiga, isi kaleng bekas susu dengan pasir lalu masukkan kapur barus. Yang keempat, letakkan kaleng bekas susu tersebut di atas tungku. Yang kelima, letakkan piring aluminium di atas kaleng susu lalu letakkan beberapa butir es batu. Yang keenam, diamkan selama 10 menit. Ya, pengamatan. Amatilah perubahan yang terjadi pada kapur barus setelah 10 menit. Angkatlah piring aluminium dari atas kaleng, lalu perhatikanlah apa yang terjadi pada dasar piring. Setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulanmu? Ya, kesimpulanku, percobaan yang telah dilakukan menunjukkan tentang salah satu contoh peristiwa menyublim, yaitu suatu peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Kapur barus yang dalam percobaan dipanaskan mengalami proses penyubliman, yakni berubah menjadi zat gas. Dan pada saat zat gas menyentuh piring yang dingin, maka zat gas tersebut berubah menjadi kristal-kristal yang berada di dasar piring dan dinding kaleng. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang sering terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat. Misalnya, perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung prasarana dan juga jalan-jalan. Usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia. Oleh karena kita sudah merdeka, ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan yang berjudul Kegiatan Mengisi Kemerdekaan Negara Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain.
ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat, namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Berdasarkan bacaan, temukan kosakata baku dan tidak baku, kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya kepada guru atau berdiskusi dengan teman lainnya. Ya, perhatikan cara-cara menggunakan kamus. Yang pertama, pilihlah sebuah kata dari daftar kosakata barumu, misalnya pembangunan. Yang kedua, bukalah kamusmu, carilah daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P. Ingat, setiap kata pada kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad. Yang ketiga, dalam daftar kata yang berhuruf awal P itu, carilah daftar kata yang dimulai dengan P, PE. Yang keempat, carilah daftar kata yang dimulai dengan PEM. Kata tebal akan kamu temukan di antara kata-kata itu. Selamat mencari. Ya, disajikan dalam bentuk tabel kosakata baku, arti, dan kosakata tidak baku. Ya, yang pertama kosakata baku merdeka, artinya bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, berdiri sendiri. Yang kedua, generasi, artinya masa orang-orang satu angkatan hidup. Kosakata yang ketiga, kualitas, artinya derajat atau taraf, kepandaian, kecakapan, dan sebagainya, disebut juga mutu. Kosakata baku yang keempat, teknologi, artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Yang kelima, sejahtera, artinya aman, sentosa, dan makmur, selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Sedangkan untuk kosakata tidak baku dari kata-kata sebelumnya, yakni ada kualitas menggunakan KW. Kemudian teknologi, ya kita lihat perbedaannya menggunakan KH. Sedangkan yang terakhir sejahtera, langsung TRA. Untuk artinya sama dengan arti kosakata baku. Pahamilah bacaan, kemudian kemukakan pendapatmu tentang sumbangsih atau kegiatan yang dapat kamu lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan RI. Tuliskanlah pendapatmu pada peta pikiran di bawah ini, lalu diskusikanlah pendapatmu di dalam kelompok kecil. Ya, kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama, misalnya asal daerah Yogyakarta. Caranya menggelar upacara bendera dengan kostum prajurit keraton. Yang kedua, ada Aceh. Caranya lomba pacu kuda. Yang ketiga ada Nusa Tenggara Barat atau NTB. Kegiatan untuk mengisi kemerdekaan yakni perayaan Persean. Dan yang keempat Palembang Sumatera Selatan. Cara mengisi kemerdekaan yakni Festival Teluk Abang. Kesimpulanku, generasi muda dapat mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang berdampak positif bagi diri sendiri dan bagi sesama maupun bagi bangsa Indonesia.
Kegiatan-kegiatan positif tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun non-fisik, serta mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Amati gambar-gambar berikut yang menunjukkan kegiatan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Ya, gambar yang pertama yakni pembangunan jalan. Yang kedua ada gambar pembangunan jembatan. Yang ketiga ada pembangunan pasar. Yang keempat ada pembangunan sekolah. Yang kelima ada pembangunan tempat ibadah. Ya. Pajak untuk membangun jalan dan jembatan. Pernahkah kamu melihat kegiatan pembangunan yang ada di lingkungan sekolah dan tempat tinggalmu? Apakah yang kamu rasakan? Bagaimana masyarakat sekitarmu menanggapi pembangunan tersebut? Di masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Ada juga kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Bersama teman-temanmu, carilah informasi mengenai permasalahan berikut. Ya, yang pertama, faktor pendukung pembangunan nasional. Yang kedua, faktor penghambat pembangunan nasional. Informasi dapat kamu peroleh dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, studi pustaka, mencari informasi melalui buku, surat kabar, majalah, atau artikel di internet. Yang kedua, diskusi, bisa dilakukan dalam diskusi kelompok kecil maupun diskusi kelas. Yang ketiga, wawancara, melakukan wawancara kepada orang yang memiliki pengetahuan seperti guru atau sejarawan. Setelah informasi kamu dapatkan, tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Faktor pendukung pembangunan nasional. Yang pertama, merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sumber daya manusia yang melimpah. Yang ketiga, sumber daya alam yang besar yang belum dimanfaatkan. Yang keempat, letak geografis. Yang kelima, stabilitas keamanan, politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk faktor penghambat pembangunan nasional, yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang kedua, penguasaan teknologi yang masih rendah. Yang ketiga, birokrasi yang buruk. Yang keempat, tingkat kepercayaan investor yang masih rendah. Dan yang kelima, infrastruktur yang masih buruk. Ya, tuliskan kesimpulanmu dari kegiatan tersebut di tempat yang disediakan di bawah ini. Ya, pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia guna mencapai kesejahteraan. Nah, sekarang coba renungkan. Undangan adalah surat ajakan dari seseorang untuk menghadiri suatu acara. Jadi, kehadiran orang-orang yang mendapat undangan sangatlah diharapkan oleh pihak yang mengundang. Apa yang kamu lakukan seandainya kamu mendapat undangan? Kamu abaikan isi undangan tersebut, ataukah kamu baca isi undangan tersebut? Kamu akan datang tepat waktu sesuai waktu yang dicantumkan dalam undangan, terlambat ataukah justru tidak datang? Ya. Jika mendapat undangan, maka akan saya baca isi undangan tersebut dan mencermati setiap informasi yang ada. Dimulai dari siapa pengirim undangan, untuk kegiatan apa undangan tersebut dibuat, kapan dan di mana pelaksanaan kegiatan tersebut. Saya juga memperhatikan busana yang diinginkan pelaksana kegiatan untuk saya kenakan. Saya akan berusaha untuk memenuhi undangan sebagai tanda bahwa saya menghormati pengirim undangan di waktu dan tempat yang diinformasikan.
Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.